Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anam DB. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Sebelumnya saya ingin mohon maaf kepada teman-teman semua karena selama 2 minggu terakhir di sini saya tidak upload video sama sekali karena di pekerjaan utama saya sedang sibuk ataupun banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga untuk membuat video saya tertunda. Akan tetapi jangan khawatir, karena selama 2 minggu tersebut saya sudah menyiapkan beberapa video yang akan saya upload untuk minggu ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap lihat videonya sampai selesai. Check it. Pada tanggal 28 Juni 2020, saya dengan rekan saya yaitu Mas Kris melaksanakan jogging di area Trowulan, yang mana Trowulan merupakan tempat peninggalan sejarah-sejarah dari Kerajaan Majapahit. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan jogging sekaligus edukasi ataupun belajar mengenal perihal apa saja sih sejarah yang ada di tempat-tempat yang akan kita datangi tersebut. Nah, untuk rutenya sendiri kita mulai ataupun start dari Candi Brahu, kemudian melanjutkan ke Siti Inggil, kemudian ke Buddha Tidur, kemudian ke Kolam Segaran, kemudian ke Museum Majapahit, kemudian Candi Minak Jinggo, kemudian Makam Panjang, dan yang terakhir finishnya kembali lagi ke Candi Brahu. Nah, ini adalah salah satu yang akan saya sering lakukan sekarang, yaitu jogging ke situs-situs yang mana menyimpan sejarah yang wajib kita datangi. Menurut informasi yang ada di Google, Candi Brahu berdiri sebelum adanya Kerajaan Majapahit. Candi Brahu didirikan oleh Empu Sendok dari Kerajaan Mataram. Bangunan Candi Brahu mencirikan agama Buddha, sedangkan untuk keagamaan dari Kerajaan Majapahit menganut agama Hindu. Ini mencerminkan bahwa Candi Brahu di sini ada sebelum Majapahit itu berdiri. Kegunaan dari Candi Brahu sendiri sebagai tempat sembahyang dan tempat menyimpan abu-abu bagi keluarga kerajaan yang sudah dikremasi ataupun dibakar. Kita start dari Candi Brahu, yang mana untuk menuju titik pertama yaitu Siti Inggil memerlukan jarak kurang lebih 1,5 km. Nah, di sepanjang jalan menuju Siti Inggil tersebut, di kanan kiri yaitu rumah adat dari warga sekitar ternyata menyerupai rumah adat pada zaman Majapahit dahulu. Ternyata pada tahun 2014 pemerintah Jawa Timur membiayai 175 rumah warga yang ada di sekitaran Bejijong Village, Jati Pasar, dan juga Sentararejo untuk menyerupai rumah adat ketika zaman Majapahit dahulu. Siti Inggil ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian utama, yang mana di dalamnya terdapat petilasan dari Raden Wijaya, istri ataupun permaisurinya, dan juga kedua selirnya. Nah, kemudian di bagian depan sebelum memasuki bagian utama itu ada makam. Nah, kalau di sini makam karena merupakan 2 wujud ataupun ada tulang belulang dari orang tersebut, yang mana merupakan sapu jagat dan juga sapu angin, yang merupakan abdi ataupun penjaga ataupun pengawal dari Raden Wijaya. Kemudian di samping kiri bagian barat itu ada sebuah bangunan ataupun petilasan, yang mana menurut penjaga makam ataupun petilasan tersebut merupakan tempat Raden Wijaya mendapatkan wangsit untuk mendirikan Majapahit. Lokasi yang kedua merupakan Buddha Tidur dan Vihara Majapahit. Akan tetapi di sini kita tidak bisa masuk ke dalam untuk menunjukkan kepada teman-teman semua karena sedang ditutup untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di area daerah Mojokerto. Namun tidak apa-apa, saya akan memberikan sedikit pemberitahuan tentang Buddha Tidur tersebut.
Patung Buddha tidur di sini merupakan terbesar nomor ketiga di dunia dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tingginya 4,5 meter. Dan untuk patung Buddha di sini didirikan ataupun dibangun oleh pengrajin sendiri yang ada di Mojokerto pada tahun 1993. Setelah dari Buddha tidur, kita langsung menuju ke titik selanjutnya, yaitu kolam Segaran, yang mana jaraknya sekitar 2,5 km dari lokasi Buddha tidur tersebut. Nah, lagi-lagi di kolam Segaran kita tidak bisa masuk ke dalam untuk jogging di areal kolam Segaran tersebut karena untuk mengurangi COVID-19. Nah, di sini ada info menarik yang ingin saya beritahu kepada teman-teman semua. Untuk kolam Segaran di sini ini memiliki panjang 375 meter dan lebar 125 meter dengan luas 6,5 hektar. Jadi sangat besar sekali teman-teman. Nah, di sepanjang area kolam Segaran banyak sekali warga yang membuat ataupun membuka usaha. Di antaranya adalah tempat makan dan menu khasnya adalah ikan wader. Nah, di sini kapan-kapanlah saya akan mereview makanan tersebut untuk memberikan informasi perihal gimana rasanya dari ikan wader di area kolam Segaran tersebut. Kemudian selanjutnya ada beberapa cerita tentang kolam Segaran di sini. Yang pertama, kolam Segaran dijadikan tempat berekreasi untuk keluarga kerajaan. Dan yang kedua, ini adalah mitos, yang mana tempat untuk menjamu tamu dari luar yang datang ke kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada cerita unik, yaitu untuk menjamu tamu tersebut menggunakan makanan yang sangat istimewa dan juga menggunakan peralatan makan yang terbuat dari emas. Dan setelah melakukan penjamuan tersebut, maka emas ataupun piringnya akan dibuang ke dalam dasar kolamnya. Seperti itu teman-teman. Kolam Segaran diceritakan tidak pernah mengalami kering. Nah, namun pada tahun 2019, tepatnya bulan Oktober, kolam Segaran kering kerontang. Jadi tidak ada air sehingga terlihat batas bawah dari kolam Segaran tersebut. Dan sangat jelas tidak ada emas yang ada di dalam dasar kolam tersebut. Nah, ini belum tahu ya, ini mitos ataupun fakta. 100 meter dari kolam Segaran terdapat museum, yaitu tempat penyimpanan benda-benda purbakala peninggalan dari Majapahit, mulai dari arca, gentong, dan lain sebagainya. Namun lagi-lagi di sini saya dan juga teman saya tidak bisa masuk ke dalam dikarenakan sedang ditutup untuk sementara waktu. Dan kita langsung melanjutkan ke titik lokasi berikutnya, yaitu Candi Minak Jinggo. Nah, Candi Minak Jinggo di sini ada kurang lebih berjarak 200 meter saja dari kolam Segaran. Nah, di sini untuk Candi Minak Jinggo ini berbeda dengan candi-candi berikutnya, yang mana belum terbentuk berupa candi seperti itu, dan sangat mistis di antara candi-candi yang lain. Nah, menurut warga sekitar, Candi Minak Jinggo di sini merupakan tempat dari Raja Hayam Wuruk untuk bersemedi. Di sini adalah persimpangan, kalau ke kanan ke Candi Minak Jinggo dan ke kiri ke Makam Panjang. Setelah dari Candi Minak Jinggo, kita langsung menuju ke Makam Panjang yang berjarak kurang lebih 200 meter. Makam Panjang berada di Desa Unggahan, Trowulan, Mojokerto, yang mana makam Panjang bukan sebuah makam, melainkan petilasan dari Syahid Syekh Donopuro, yang mana arti Panjang sendiri adalah
perjalanan panjang Sayyid Syekh Donopuro untuk bertemu dengan Sang Halik ataupun Sang Pencipta. Dan menurut penuturan dari Bapak Sunoto selaku juru kunci dari Makam Panjang menyebutkan bahwa Makam Panjang di sini sudah berdiri sebelum adanya Kerajaan Majapahit. Saat ini Makam Panjang sering dijadikan tempat untuk bersemedi dan berdoa untuk sebagian orang, dan sangat ramai ketika malam Jumat dan malam-malam tertentu lainnya. Sebelum masuk ke dalam Makam Panjang, maka oleh juru kunci diwajibkan minum ataupun mandi terlebih dahulu ke dalam sumur towo, alias sumur yang rasanya tawar. Sumur di sini tidak pernah kering, dan di sini adalah sumur untuk minum. Setelah dari Makam Panjang, kami melanjutkan perjalanan kembali ke Candi Brahu. Nah, di sini kita melewati Candi Gentong, kemudian kita lanjut dan finish di Candi Brahu. Nah, gimana teman-teman? Sangat seru kan untuk video kali ini? Nah, bagi kalian yang suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share ya kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya selalu semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.